ternyata pelatihnya Arman Sarukian itu tuh udah memprediksi bahwa dia bakal kecekek giletin, bahwa dia bakal kecekek darchok. Jadi kayak si timnya nih percaya diri pada atletnya bahwa gulatnya akan mengungguli Oliveira, tapi nggak muluk-muluk juga, dia punya backup plan. Ntar kalau kekunci sama Oliveira kayak gimana gitu. Jadi nggak yang muluk-muluk, wah atlet saya pasti jago banget wrestlingnya. Enggak, dia bikin plan itu. Ada video dia berlatih pernafasan. Katanya kalau bernafas kayak gini, kita habis nafas maksimal tuh 2 menit gitu. Jadi ada kayak mereka gitu-gitu. Oh, terus, nafas in. Gimana coba nafasnya, coba ulang lagi deh. Ya pokoknya ada videonya kan dia kayak gitu-gitu. Kayak gini gak? Iya ya. Terus sambil keliling stadion gitu. Terus yang kedua, video dia latihan di darchok yang detik-detik terakhir tuh yang sampai Oliveira melet-melet. Terus kan kita ngeliat tuh si Arman Sarukian sempat badannya kayak tengkurap di kanvas datar gitu, kayak kita pikir orang pingsan. Ternyata itu adalah defense-nya. Episode kali ini waktu di sebelumnya jingle gitu ada di 1 jam, setelah 1 jam. Iya. Nah mumpung biar kalian bisa skip lebih cepat. Ada yang komen ini bang, tombol skip jingle G gitu. Iya. Ada timernya gitu biar langsung diklik. Tapi sebenarnya ada yang nantangin lu yang bikin ini dong. Aduh anjir, jangan. Iya, coba lu yang bikin jingle. Bisa enggak, Dok? Next lah bang, jadi PR buat gue. Oh, jadi PR. Next ya, berarti next ya. Tapi G ada enggak? Mumpung awal-awal nih. Ada dong. Oh, ada ya. Ini ya. Teret. High kick ini. High kick yang kau tunggu. Dari Islam Makachev ke Volkanovski. Makin dibenci podcast ini. Ya tidak apa-apa. Oke. Tetap biar podcast ini beda dari podcast yang lain aja. Kita ada jingle sampah. Kita selalu ada mempersiapkan jingle. Nggak apa-apa, tombol skip. Tolong penyedia jasa tombol skip. Jingle. Lupin bang, komen bang, Lupin. Kasian banget Ge. Padahal sudah ada yang minta video ini potongan. Kompilasi jingle. Udah video gitu di bawah juga sama tombol skip jingle Ge Pamungkas. Iya. Mungkin nanti ini kan kita tag episode 32 nih. Yeah. Nanti mungkin episode 50 full kita nggak tag jinglenya Ge aja kita tayangin. Apa orang nggak nonton itu ya? Viewersnya 1 orang. Itu pun gua. 2 sama Kiku istri lo. Kemal abis upload gak ditonton. Udah nih, udah gua upload. Gak di review aja. Thank you Mal. Gila. Nah tapi nanti mungkin episode selanjutnya kita akan bahas 301 karena di episode ini kita bahas Poirier Islam Makhachev dulu sama McGregor sama Chandler dulu. Karena ini kan masih belum ada minggu pertandingan. Dan kebetulan episode ini spesial, ada yang ngirim video. Nah, udah. Komen di episode sebelumnya ya bang. Kalau ada yang mau pertanyaan atau prediksi atau saran atau apa, tinggal bikin video aja, share di grup Telegram. Nah ini udah ada nih teman kalian satu nih. Iya sebenarnya dari kemarin ada yang nanyain grup Telegramnya mana. Gue udah balesin komen di YouTube-nya. Cuma nanti gue lupa Instastory. Mungkin pas episode ini tayang gue Instastory. Alhamdulillah per hari ini udah ada 130 members. Wih. Dan ini member aktif yang sering banget ngechat dan kita juga balesin. Dan juga gue bakal kasih jingle terbaru di Telegram. Jadi aja masuk situ. Keluar berkurang sekarang. Langsung berkurang. Tapi ada yang ketemu lu Ray namanya ya? Iya di jalan. Tadi gue kan kesini tadi pakai Wus. Terus dari Wus gue pakai Gojek kesini. Terus di jalan kan lumayan macet juga tuh daerah Mampang situ kan. Terus di sebelah gue kan langsung bang iya. Prediksi Lakson. Iya. Nggak, jadi gimana? Lu dalam Gojek tuh naik motor berarti ya? Motor. Kok bisa sadar ada lu? Gue tadi pakai jaket Nick Diaz itu kali. Oh selalu ya. Dia kalau pakai baju tarung kan, jaket tarung. Iya, dia juga kalau ada konsep pernikahannya dia kan cage-nya UFC Octagon dihadirkan di resepsi. Nikahnya di ring. MC-nya Bruce Buffer. It's time ntar. It's time. Pengantin pria dari sudut kanan. Gue masuknya gini-gini juga. Iya, ada entrance song-nya gitu kan. Yang cewek juga kita sambut Kayla Harrison, nikahnya sama Kayla Harrison. Wih gila. Kalau ditampol lu. KDRT-nya KDRT cewek.
Nah, tapi kita grup Telegram ini lumayan kadang-kadang lumayan aktif juga ya kan, kita komen-komen apa segala macam. Nah, gue kemarin tuh ngelempar ada yang mau prediksi nggak? Sebenarnya kayaknya mereka masih malu-malu ya. Iya. Atau nggak baca grup. Ini triggernya nih, ini triggernya nih. Ini triggernya karena ini ada Dean kalau nggak salah namanya dari Riau Pekanbaru. Dia mau prediksi Islam Makhachev sama Dustin Poirier ini seperti apa. Oke, langsung aja kita tayangin videonya. Ya, halo kepada seluruh fans UFC yang ada di Indonesia. Nama aku Dean, asal dari Pekanbaru Riau. Mau ngasih sedikit prediksi aja mengenai Dustin Poirier melawan Islam Makhachev. Disclaimer dulu, aku itu fansnya Dustin Poirier, cuma sangat pesimis ya dengan Dustin Poirier. Kayaknya dia bakal kalah lagi di kesempatan kali ini. Karena ini udah kesempatan ketiga juga ya buat Dustin Poirier, yang mana dia kalah melalui Khabib di kesempatan pertama, di kesempatan kedua juga kalah dari Oliveira, dan dua-duanya kalah melalui submission gitu. Ya, kita tahu sendiri salah satu kekuatan terbesar dari Islam Makhachev yaitu submission, main ground gitu kan, yang mana tidak dimiliki oleh Dustin Poirier. Ya lu nggak mungkin bisa menang melalui guillotine gitu, lu nggak bisa ngalahin Islam Makhachev melalui guillotine gitu. Nah, sementara kalaupun beradu di stand up fight, Islam Makhachev juga diberi kemampuan stand up fight yang cukup mumpuni, bahkan mumpuni ya, lebih dari Khabib gitu kalau untuk stand up fightnya Islam Makhachev gitu. Jadi mungkin singkat aja, nggak usah buang-buang waktu. Kalau untuk prediksi, sepertinya Islam bakal menang melalui submission di ronde pertama. Nah ini prediksi ya, sekali lagi, kayaknya Islam Makhachev bakal menang di ronde pertama melalui submission melawan Dustin Poirier. Segitu aja prediksinya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, jaya terus UFC, fans UFC di Indonesia. Nah itu videonya dari Dean Riau Pekanbaru. Bahkan tadinya tuh mau ada orang Malaysia, Truly Asia. Ya dong, gak usah pakai tagline. Gak usah pakai tagline. Malaysia aja. Iya, tapi nih gue bacain aja, takutnya biar ini aja, biar pencinta UFC Indonesia ini di grup itu bahkan ada orang yang bukan orang Indonesia. Tapi dia tergabung, nama grupnya sebenarnya UFC Fans Indonesia. Gak tahu kelihatan atau enggak ya Dimas, lihat aja nanti ya. UFC Fans Indonesia di Telegram. Dia itu komen gini nih, mana namanya MJ. Ini adalah Michael Judy. Enggak lucu. MJ. Michael Chandler. Maronjola. Maronjola lagi. Michael Jola. Lu nih orang nih. Ini otak lu nih cewek terus. Belum dapat cewek gini Bang, pikirannya cewek mulu. Iya makanya kan di grup kita, bahkan di grup tuh kita lempar untuk yang mau ikutan nobar UFC itu tolong hadirkan cewek Batak siap menikah. Iya, cewek Batak desperate dan siap menikah. Iya, kalau bisa sionya ular ya. Betul, iya, betul. Benar. Ular kobra. Ular kobra. Karena ular itu kan bisa melilit-lilit. Nah, Sardo suka banget di submit gitu, di submission gitu dia. Jadi dia tuh punya impian di malam pertama dia mau giletin. Iya, betul. Ada impian, bahkan istrinya disuruh kamu naik kecok aku dong. Tapi gelitin kan biasanya kan kepala di sini. Nah, kalau Sardo tuh dari belakang, jadi kepala di sini, dia netek. Fantasi lu itu Bang. Macam-macam banget. Ya siapa tahu lu BDSM ya kan, siapa tahu. Kan enggak tahu kan. Nah, ini ada yang salam Bang namanya. Ini dia ngechat ya di Telegram. Salam Bang, aku Mijar dari Malaysia. Oke, halo Mijar. Sebenarnya kalau aku bikin video guna bahasa Malaysia boleh tak Bang? Takutnya mereka tak paham apa yang aku katakan, dia bilang gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa, silakan coba kirim aja dulu. Akhirnya dia tidak jadi kirim, lagi nyusun kata. Terus dia bilang, Bang nggak jadi soalnya takut nggak lancar bahasa Indonesianya dan kaku. Sorry ya Bang, kalau lain kali bisa nggak Bang? Soalnya aku masih belum ready. Takutnya fans UFC mencaciku. Dia bilang mentalku belum kuat Bang. Tuh, Oh buset. Mijar ya? Mijar. Pakai J. Aman Mijar, soalnya hampir 80% populasi orang Indonesia kan nonton Upin Ipin. Pasti kami ngerti lah omongan Mizar walaupun bahasa Malaysia. Betul. Dan tadi kan hampir setengah dari populasi dan hampir seluruh populasi Indonesia itu dulu pernah mencintai Siti Nurhaliza. Jadi kami pasti paham. Iya. Pasti paham. Udahlah kirim aja Mijar. Pokoknya dikirim kami tunggu. Iya gini, bahkan kita tuh mencintai banget sepak bola Malaysia karena turun peringkat.
Indonesia. Enggak bercanda. Pokoknya kirim aja nggak bakal ketawain. Kami Ya. akan mencoba memahami sebagaimana kamu mencoba memahami kita juga. Oke, kirim aja. Iya benar. Jadi buat Mijar ditunggu video selanjutnya. Berarti karena kita sebenarnya ini mau take episode satunya lagi. Jadi mungkin tidak ada video ya di episode selanjutnya. Mungkin nanti pas habis 301 habis nobar baru kita ada lagi. Cuma nih kita mau komentari Dean tadi aja dia bilang Dustin Poirier udah 3 kali title shot, 3-3-nya yang kedua kali udah gagal. Dan mereka 2 kali ini melawan bisa dibilang king submisi lah. Yeah. Dan ya Oliveira sama Islam Makhachev. Habib sorry kok Islam. Habis itu ketiga ketemu Islam Makhachev yang juga bisa dibilang king of submission juga nih gitu. Dia aja prediksi submisi ronde pertama. Kalaupun mau adu striking kan Poirier kan diamond striking kan. Mungkin Islam Makhachev level strikingnya jauh lebih bagus daripada Khabib kata Dean. Padahal kan sebenarnya Poirier black belt jiu-jitsu. Tapi kan itu ada meme yang menarik bang. Jadi dia lagi interview sama Daniel Cormier. Itu selalu dipakai-pakai tuh. Bahkan waktu kemarin si Alex Pereira dikasih black belt sama Glover Teixeira, muncul lagi tuh klip meme-nya si Islam Makhachev. Dia bilang kayak gini, ini orang pada dapat sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu dari mana sih? Kita harus periksa nih. Semua orang kayaknya dikasih sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu katanya. Kita harus cek nih sabuk Brazilian Jiu-Jitsunya. Soalnya si Daniel Cormier ngomong Dustin Poirier nih sabuk hitam gitu. Terus dia langsung ngeledek ininya pertandingan dia lawan Oliveira. Katanya waktu dia lawan Oliveira yang ditangkap tangannya, dia kenapa Grammy roll gitu kan? Dia kenapa malah ngeguling jadi si Oliveira bisa ada di top position. Jadi kata dia nggak layak nih sabuk hitam kayak gini gitu kata dia. Nah, berarti kan itu aja udah bagi Islam Makhachev sabuk hitam nggak perkara kan, nggak ngaruh. Iya nggak ngaruh. Tapi Islam Makhachev nggak ada sabuk hitam apa dia? Nggak, dia kan itu bang. Sambo ada nggak ya? Nggak ada. Itu kan yang jadi meme-nya. Alex Pereira sabuk hitam, Demetrius Johnson sabuk coklat, Israel Adesanya sabuk ungu, John Jones juga sabuk ungu, John Jones yang segitu submisinya dewa, Habib sabuk putih. Makanya nggak masuk akal kalau di MMA sabuk itu benar-benar cuma simpul doang. Bahkan ada itu tuh yang bercandanya tuh yang Habib ya bercanda ya, dia bilang paling mudahnya sambo adalah Brazilian Jiu-Jitsu. If sambo was easy, ya itu adalah Brazilian Jiu-Jitsu. It's called Brazilian Jiu-Jitsu. Dia ngomong gitu kan. Jadi kayaknya mungkin sambonya kali enggak juga sambonya sabuk hitam. Enggak sih, tapi maksud mungkin lebih ke title sabuk hitam. Jadi sabuk hitam tuh sekarang kayak dientengin kayak gitu. Bahkan Conor McGregor juga dapat sabuk apa sih dia? Ya udah dia udah hitam. Dia udah hitam juga jiu-jitsu. Dan kita lihat apakah grapple dia bagus kayak gitu. Sebagai McGregor fan gue juga ngeliat enggak McGregor harusnya dia nggak dapat sabuk hitam itu. Bahkan Joe Rogan juga black belt jiu-jitsu. Kalau dia emang jago, kalau itu emang jago bang. Itu jago. Emang jago. Joe Rogan emang jago. Jago. Dia awalnya tuh kickboxing dulu. Taekwondo dulu, baru kickboxing, baru Brazilian Jiu-Jitsu ya BJJ ya. Dan untuk beberapa petarung UFC yang nge-review video tendangannya Joe Rogan sih udah legit ya, tendangan kayak bunyi cambuk gitu kan, cepak gitu. Sakit banget. Udah ini ya. Nah, kemarin gue singgung soal tendangan deh. Tendangan kemarin kan ada UFC itu bikin kompilasi the best KO lah. The best KO termasuk Leon Edwards KO Kamaru Usman. Kan gue lihat ya tendangan, kan gue rewind lagi, gue lihat replaynya tendangannya Leon Edwards ke Kamaru Usman. Itu gila loh. Kalau kita ngelihat dari tayangan biasa itu tuh kayak cepet aja gitu terus dia jatuh gitu kan. Tapi ternyata kalau di replay sekali lagi gue lihat slow motion itu tuh sampai mukanya Kamaru Usman tuh kayak nekuk gitu loh. Iya, soalnya kan dipancing pakai lead hand gitu, terus si Usmannya ngehindar ke arah kepala. Jadi kayak gak cuma tendangan yang nyamber, tapi tendangan diadu sama kepala si Usman gini tendangan. Itu makanya gila loh itu. Lu kalau mau lebih gila lagi ya, kalau misalkan lihat yang tayangan slow motion itu lihat tendangan yang front kick. Nah, front kick itu dari sampai mukanya aneh semua. Lyoto Machida, Anderson Silva, satu lagi tuh si Tony Ferguson ditendang sama Chandler ya, sama Chandler.
yang sampai buluk gitu, sampai Sampai semua mukanya ini. jelek. Iya, sampai Sakit mukanya bro. busuk gitu. Tapi gue sebelumnya ada lagi tuh, gue nggak tahu tuh UFC yang mana. Dia itu dia satunya kulit hitam, kayaknya heavyweight deh. Iya. Kulit hitam botak gitu kan, lawan ya, agak kulit putih gitu. Terus pertamanya ditampol-tampol terus nih si kulit hitam nih, sampai kayak mau menyerah, sampai jatuh berkali-kali. Terus dia berdiri lagi, dibalikin sekali dong, jatuh. Oh, iya, putih. iya, iya. Itu siapa ya udah ya? Itu udah zaman dulu banget sih. Itu selalu ada tuh di video-video comeback UFC, selalu mereka itu. Nah, terakhir the best KO-nya itu Iya. Max Holloway sama Justin Gaethje akhirnya masuk kompilasi di situ. Dan ngomongin juga soal Holloway kan, si Topuria udah mulai war gitu di sosmed. Iya, Foto iya. dia kalah sama Seru. Volkanovski bonyok-bonyok kan diupload. Iya, di-upload. Sementara dia ngalahin Volkanovski gitu Iya, doang. dan apa sedikit nyinggung tuh yang Topuria Max Holloway itu seru sih. Jadi kayak si Topuria bilang bagus gitu balas-balasannya si Topuria kan bilang, gue sebenarnya nggak tertarik lawan Max Holloway, cuma karena ada sabuk BMF aja gue jadi tertarik, gue pengen ngambil sabuk BMF-nya. Terus si Max Holloway bilang itu bukan pola pikir orang BMF yang gue bertanding karena ada sabuknya, gue bertanding. Enggak, BMF tuh yang bertanding kapanpun dimanapun, mau dapat mau setelah ini dapat apapun nggak masalah. Itu BMF sejati tuh kayak gitu. Makanya si Topuria sekarang lagi dikata-katain gitu, lu minimal title defense dulu lah sekali, jangan langsung ngimpi-ngimpi BMF gini-gini dan lain sebagainya. Oh, dicengin ya Ini akhirnya. kalau sampai Max Holloway menang lagi, kayaknya emang bener-bener BMF diganti ya jadi Blessed Man Forever ya. Yoi, bless man. Iya, jadinya kalau dia menang lagi ya. Cuma kan Holloway banyak yang bilang juga Holloway sekarang jauh beda sama yang sama Volkanovski. Iya. Bro, beda banget. Cara Dan- berantemnya beda banget. Dan justru dari kemenangan Justin Gaethje banyak yang bilang kayaknya Max Holloway jangan turun ke featherweight lagi deh, nggak sehat. Soalnya di lightweight tuh dia sehat banget, speednya ada, powernya ada gitu. Waktu di featherweight speed ada banget, cuma powernya nggak begitu kan, gitu. Nah terus kan banyak juga yang ngecengin kayak alasan si Topuria lah, saya mengalahkan orang yang tidak bisa kamu kalahkan selama 90 menit hanya dengan waktu 9 menit kata dia gitu kan. Tapi kan memang nggak bisa dimatematika kan. Kayak Dustin Poirier menang lawan Max Holloway menang lawan Justin Gaethje menang lawan Dustin Poirier gitu lagi kan, kayak gunting kertas batu. Jadi kalau misalkan Topuria menang lawan Volkanovski, belum tentu Topuria menang juga lawan Max Holloway gitu, nggak bisa Iya. dimatematika-kan. Ya itu Topuria kayak gitu, he's just being Conor McGregor Iya, aja. jualan ya. Iyalah, Jualan kan aja. nggak boleh mental, nggak boleh lemah Iya, lah. betul. Masa kayaknya gua kalah, nggak mungkin lah. Cuman balik lagi Bang ke yang tadi yang Makachev sama iya. Makachev, yang tentang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Sebenarnya kalau menurut gue nggak fair juga sih si Islam Makhachev bilang ini sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu siapa sih yang ngasih gitu kan. Gini buktinya masih kalah juga sama gue atau gimana. Nggak fair karena ya lu one of a kind man. Siapa juga kalah lawan lu, tapi kalau lawan orang lain juga ini emang udah kerasa banget sabuk hitamnya. Si Dustin Poirier satu-satunya orang yang pernah mengalahkan Max Holloway dengan finish. Dulu di arm triangle gitu kan si Max Holloway. Jadi sebenarnya Dustin Poirier terus si McGregor itu kalau diaduin sama sesama praktisi Brazilian Jiu-Jitsu kerasa banget jagonya, cuma karena kebetulan lawan lu gitu. Bukan berarti kalau lu bisa menang dari itu berarti dia nggak pantas sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Mereka tuh pantas semua sebenarnya, cuma Iya si Islamnya ketinggian gitu. Terus kalau misalnya kita ngelihat ini mah levelnya grapplingnya kecil, kurang di level UFC yang udah tingkat tinggi gitu. Kalau dia diaduin di kompetisi nasional atau apa ya udah dewa juga dia tetap. Iya. Atau mungkin kalau misalkan kita lihat dari, kan selalu ada dua sisi gitu kan. Kayak tadi tuh gue setuju tuh, kayak soalnya gue juga lihat cara dia ngalahin Holloway, yang Holloway bertangannya sampai kesakitan banget kan Holloway-nya. Tapi di lain sisi Dustin Poirier apakah cocok memegang gelar sabuk hitam BJJ melihat giletinnya dia terakhir kali lawan siapa? Lupa. Ini Lawan Benoit itu Saint-Denis. Benoit Saint-Denis, lihat giletinnya dia berkali-kali gagal sehingga dia berada di ground position yang malah disadvantage kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, ketika dia ngelawan siapa namanya? Ngelawan tadi tuh yang lu bilang Charles Oliveira. Yang Dia kenapa lu malah Dia kayak guling, gitu. iya. Dan yang ketiga pas dia ngelawan Khabib. Yang dia udah tahu banget Khabib tuh lewat giletin juga kan? giletinnya gitu. Kalau menurut gue tuh giletin adalah kuncian yang paling gampang di set up, tapi paling sedikit juga kans berhasilnya gitu. Iya, kecuali Dan- Charles. Iya. Apa? ya? Dan resikonya tuh besar. Ketika kita giletin kan kita benar-benar beda gitu dengan kayak misalkan dark choke atau rear naked choke. Kita main dua tangan, kita main posisi bahu juga, kita main kaki juga, kita kunci Iya. ini. Tapi kan kalau giletin bener-bener satu tangan gini doang kan, satu paling support untuk
narik ke atasnya. Nah, ketika gagal itu tangan kita tuh udah habis. Udah habis. Udah Udah nggak bisa mukul lagi. Kayak Zhang Weili versus Yan Xiaonan kemarin. Itu kan karena ngunci-ngunci di awal si Yan Xiaonannya nggak tap out. Jadi habis dia nggak bisa mukul. Jadi di ronde ketiga coachnya bilang udah pakai tendangan aja sampai tangan lu pulih di ronde 45 gitu. Saking habisnya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita bahas di sini ya, kalau gue sih personally menurut gue top of my mind itu yang bakal menang Islam. Kalau menurut kalian berdua gimana? Nah, tapi ini soalnya mengomentari kalau dia bilang si Dean Submission ronde 1. Oh ya dia by the way dia pakai masker kan waktu video karena dia masih malu juga sebenarnya. Takut dicaci juga sama fans UFC Indonesia. Udah pede aja bro, kita bertiga aja dicaci-caci udah. Nggak bakal dicaci. Kami bertiga aja yang nyaci. Karena ada 2 orang komedian dan 1 orang yang belum punya pacar pasti akan mencaci Anda terus gitu. Iya bener biar ini Dean biar gak gue dong yang dibully biar kebagian lu juga. Nggak soalnya dia prediksinya cukup berani juga. Ronde pertama submission, makanya dia agak malu ngeliatin mukanya, dia takut dibully. Cuma lu setuju nggak Dok sama ronde 1 submission? Kalau gimana? Gue setuju menang ya. Gue setuju Islam Makhachev menang. Cuma kalau ronde 1 submisi. Kayaknya ronde 1 juga ini kan pertandingan championship ya. Iya. Si Dustin juga pasti bakal latihan yang gila-gilaan. Nah, tapi masuk akal juga sih karena mungkin ada kemungkinan di ronde pertama si Islam Makhachev langsung nyoba takedown dan si Dustin kan latah dia. Di takedown dikit langsung masukin guillotine. Siapa tahu kayak gitu skenario-nya ronde pertama Islam takedown, Dustin guillotine, nggak berhasil udah langsung diambil punggungnya beres ronde pertama. Itu kayak, bisa kayak gitu. Bisa. Itu kayak ini ya, kayak latah ya. Dustin latah. Ada yang takedown pasti langsung gini. Lawan Conor McGregor yang kakinya patah aja kan guillotine dia. Oh iya. Iya. Latahan ya. Iya dia latah banget dan konyolnya adalah gue nggak tahu ya. Gue coba dikoreksi sama brother semua. Setahu gue Dustin Poirier nggak ada record kemenangan guillotine di UFC. Nggak ada. Belum ada. Gitu, tapi sesuka itu gitu dia sama guillotine tuh. Dan intermezzo ya. Ketika diwawancara soal Islam Makhachev diwawancara kenapa lu ngambil Dustin Poirier, kan dia bilangnya kan gara-gara petarung-petarung lainnya pada sibuk, ya, nggak ada nama jadwal, lain, ya udah ada satu nama yang besar banget, Islam butuh itu diambil. Tapi setelah itu dia mengatakan menurut saya Dustin Poirier itu adalah lawan yang tangguh, terutama dia memiliki gilotin yang bagus. Nah gue nggak tahu ya apakah gilotin itu secara sarkas atau tapi kan emang sambil ketawa bang. Iya, good guillotine, ketawa dia. Makanya gue tahu. Tapi apakah itu dijadikan kayak latihan juga sama Khabib juga? Khabib pun juga mempersiapkan. I know if I try to take him down, he'll do guillotine. Dia diserahkan lehernya gitu. Nah, menurut gue ini kan bisa dibilang pertandingan yang seru banget. Tapi deep down kita ngerasa kayak kayaknya Islam deh yang menang. Nah, dengan kata lain ada ininya surprise-nya tuh kurang gitu. Jadi kita ngerasa kayak ya ini sih seru cuma terprediksi lah Islam menang. Nah, kalau mau bikin ini hasil lebih seru, soalnya kan kayak misalkan kalaupun menang si Islam masih bakal dibilang iya lalu lawan orang yang baru kemarin menang lawan ranking 12 aja belagu gini masih ada nih, masih ada Arman, masih ada Justin Gaethje. Kalau mau Islam bikin statement dengan mengalahkan Dustin dengan guillotine. Nah itu itu penghinaan. Itu penghinaan sih. Itu penghinaan terkeren kalau itu penghinaan. Kayak diajarin Dustin Poirier nih cara guillotine gini nih gitu. Jadi di hook dulu, abis itu digiletin. Ya, 2 senjata utama Dustin kan. Iya juga. Kalaupun ada kans Dustin menang kalau menurut gue, si Islam Makhachev kan semenjak dia kecolongan lawan Adriano Martins dulu satu-satunya kekalahan dia kan lebih disiplin strikingnya. Kalaupun ada kans Dustin menang adalah kecolongan ketika mereka habis scramble di bawah terus sama-sama berdiri dan dia kan kalau Dagestan tuh tiap main takedown tuh diseret ke tembok kan mereka biar kakinya bisa di ini sama kaki mereka. Iya. Nah, jangan disilangin gitu. Iya, disilangin. Terus menurut gua kans Dustin satu-satunya adalah ketika si Islam nge-takedown terus diseret ke tembok, terus mereka scramble, Dustin survive terus mereka sama-sama berdiri. Nah, udah tempel tembok tuh. Iya. Baru Dustin main hooknya. Kemungkinan Dustin cuma di situ. Tapi Dustin Poirier sendiri kalau defense submission-nya bagus gak? Termasuk yang bagus gak di UFC? Sebenarnya kayaknya nggak bagus ya. Bagus, cuma kalau ngelawan yang level dewa kayak Khabib Oliveira habis ya. Iya. Berarti chance-nya kemungkinan menang Dustin Poirier itu doang.
Iya, kalau menurut Di gue situ. ya. Menurut gue. Ini itu tadi kena alasan gue nanya kayak gitu, gue pengen tahu dulu karena pertanyaan gue selanjutnya adalah seandainya kita jadi pelatihnya Dustin Poirier, kira-kira apa yang akan dikasih? Dikasih ke Islam Makhachev. Jadi ada yang pernah membedakan gitu kan, apa bedanya Khabib sama apa bedanya Makhachev. Nah, Islam itu gini, Khabib itu dia kalau submission emang kalau ground game dia nomor satu. Dibandingin Islam dia bagus, dia lebih beringas, lebih powerful juga. Tapi kekuatan strikingnya itu masih kurang jauh dibandingin Islam. Nah, alias jadi gini, kalau Khabib itu untuk ngalahin orang dia harus tumbangin dulu. Jadi apapun yang Khabib lakukan, orang bakal tahu dia bakal take down. Nah, berbeda dengan Islam. Islam nggak perlu take down, dia bisa striking. Iya. Nah, kalau misalkan mindsetnya si Islam Makhachev ngelawan Dustin Poirier adalah ya gue take down ketika gue perlu aja, gue striking aja. Nah, itu bisa menjadi window of opportunity Dustin Poirier. Karena apa? Karena Dustin Poirier adalah salah satu fighter atau mungkin satu-satunya fighter yang pernah bikin Khabib tuh sampai mundur-mundur gara-gara kena hook. Iya, pernah wobble kan? Pernah wobble sekali tuh. Tapi dipegang kakinya langsung. Iya. Pernah wobble. Nah, makanya kekuatan hooknya dia tuh emang dan fighters yang pernah ngelawan Dustin Poirier juga bilang emang hooknya Dustin tuh aneh gitu. Dustin itu he's very light on his hands. Dia itu sangat amat cepat dan powerful. Nah, gue nggak yakin apakah dagunya atau chinnya si Islam Makhachev itu sekuat chinnya Khabib. Makanya itu hati-hati. Justru kalau lu tadi bilang dia dikalahin lewat guillotine, menurut gue akan lebih keren skenarionya. Bahkan ini memperlihatkan levelnya Islam Makhachev itu jauh di antara fighter lain adalah dia ngalahin pakai striking. Iya. Kalau menurut gue di KO-in bukan kan kita tahu sendiri lah kan kalau Volkanovski kecolongan tendangan kaki gitu ya. Nah, jadi kan ada momentum di mana mungkin justru tadi lu bilang antara dia ngalahin Dustin Poirier pakai guillotine itu satu, atau dia bikin KO atau TKO si Dustin Poirier lewat striking. Benar. Jadi bayangin Islam Makhachev lawan Dustin Poirier karena nggak, kayak yang tadi dibilang di interview nggak ada lawan yang lain lagi, yang lain mau habis bertanding apa segala macam. Di pertandingan ini justru tidak ada submisi sama sekali. Jadi ada striking kayak Justin Gaethje sama Max Holloway kayak dikasih tahu, bro gue tuh paket lengkap. Justru lu sama gue striking aja. Ayo lu adu striking kan. Nah gue kasih chance lu adu striking. Justru itu yang lebih keren lagi menurut gue kalau selain ngalahin pakai guillotine. Kayak ngasih tahu kayak nggak akan ada senjata yang lu punya yang bisa lu gunakan untuk menumbangkan gue gitu. Iya, karena episode sebelumnya di Twitter lu dipuji juga tuh Ge, yang ada statement lu yang lu bilang Islam Makhachev itu yang mungkin lu bisa mengalahkan Islam Makhachev pakai cara ini, mungkin pakai cara ini, tapi lu kan nggak tahu caranya Islam Makhachev ngalahin lu pakai cara apa kan? Karena senjata dia banyak gitu. Nah, salah satunya kan itu. Iya, benar-benar make sense. Iya, jadi adu striking, misalkan lu mau adu striking, itu jauh lebih oke. Gua mau ngasih lihat, gua nggak submission master kok, gua bisa adu striking sama lu kan, lu jago lu striking kan, diamond kan, ayo sama gua striking. Ayo. Itu baru pecah. Itu mah baru kayak mungkin kalau dia nunjuk-nunjuk kayak Holloway di tengah, ayo main di center kita. Tiba-tiba baru ada satu teng sini, ayo sini. Nah, itu jauh lebih keren skemanya. Tapi kalau ngomongin Max Holloway, fun fact yang nunjuk-nunjuk, Dustin Poirier adalah orang satu-satunya yang justru nunjuk-nunjuk si Max Holloway. Pas waktu ini ya? Iya, perebutan sabuk interim. Yuk sini yuk. Menuju ronde kelima. Terus udah pada babak belur, si Max Holloway juga babak belur di kursi istirahat. Belum beres waktu istirahat, si Dustin Poirier kayak udah gak mau istirahat, langsung nunjukan pas. Nunjuk terus si Holloway sambil nunjuk sambil minum gitu kan. Iya. Bentar, gue ditantangin udah. Langsung lanjut. Wah, keren banget sih. Tapi balik ke pertanyaan Bang G, ini menarik banget kalau menurut gue. Kalau kita jadi pelatih bakal kayak gimana? Karena ini mungkin udah pas video ini tayang, video Radit Tompur juga udah tayang bahwa Arman Tsarukyan versus Charles Oliveira, ternyata si Arman Tsarukyan kan punya channel YouTube. Di upload tuh setelah pertandingan. Ternyata pelatihnya Arman Tsarukyan itu tuh udah memprediksi bahwa dia bakal kecekek guillotine, bahwa dia bakal kecekek darchok. Jadi kayak si timnya nih percaya diri pada atletnya bahwa gulatnya akan mengungguli Oliveira, tapi nggak muluk-muluk juga, dia punya backup plan. Ntar kalau kekunci sama Oliveira kayak gimana gitu. Jadi nggak yang muluk-muluk, wah atlet saya pasti jago banget wrestlingnya. Enggak, dia bikin plan itu. Ada video dia berlatih pernafasan. Katanya kalau bernafas kayak gini, kita habis nafas maksimal tuh 2 menit gitu. Jadi ada kayak mereka gitu-gitu. Oh, terus, nafas in. Gimana coba nafasnya, coba ulang lagi deh. Ya pokoknya ada videonya kan dia kayak gitu. Kayak gini gak? Iya. Terus sambil keliling stadion gitu. Terus yang kedua, video dia latihan di darchok yang detik-detik terakhir tuh yang sampai Oliveira melet-melet.
Terus kan kita ngeliat tuh si Arman Sarukian sempat badannya kayak tengkurap di kanvas datar gitu, kayak kita pikir orang pingsan. Ternyata itu adalah defense-nya. Jadi badannya tuh dibikin selurus mungkin supaya lehernya nggak kekunci sama Darchoknya si Oliveira. Terus gue ngeliat, anjir ini gokil. Coachnya sedalam itu gitu mikirinnya. Kayak ini game plan kita adalah menang dengan gulat. Karena balik lagi, Charles Oliveira nih BJJ, dia tuh kebiasa. Dia tuh kebiasa nyaman di ground. Kita tinggal timpa di atas, ground and pound bla bla bla. Cuma tetap ada kemungkinan Oliveira bakal ngunci kita. Gimana cara selamatnya gitu. Lah kalau yang napas itu apa? Oke, ini menarik ya. Ini kalau misalkan yang lu bilang ini tuh sesuai yang di pikiran gue ya. Ini correct me if I'm wrong ya kalau misalkan gue salah. Jadi itu adalah nafas yang dilakukan para fighter pilots ketika mereka itu nyampe di 9Gs. Ketika nyampe gap 9. Jadi caranya itu ini jangan dicoba. Jadi jangan dicoba kalau misalkan lu lagi jalan terus kayak nah itu. Jadi lu nafas itu pakai gigi terus lu kayak gitu diteken. Nah itu fungsinya itu buat memaksa oksigen tuh rushing. Karena ketika lu nyampe ke naik pesawat jet gitu terus lu terbang tinggi kan ada negatif Gs, ada positif Gs. Positif Gs misalkan 9 Gs berarti ada 9 tubuh lu ditaruh di atas kepala lu. Nah itu tuh bisa pingsan kan, darah gak nyampe otak, oksigen gitu-gitu. Nah itu dipaksa dengan cara seperti itu. Make sense. Makanya untuk menggunakan itu di fighting ketika lu lagi di pantesan makanya dia udah dicekek masih bisa tapi gak kelihatan. Iya oksigennya masih nyampe. Gokil Arman tuh. Oh gitu. Wow. Nah berarti kalau lu jadi coach gimana dok? Ngalahin Islam Makhachev? Gue kalau jadi coach ke Dustin Poirier, gue cuma bilang kasih pertandingan sekeren mungkin. Ntar kita dapat bonus fight of the night. Gue minta persenan gitu. Oh jadi realistis aja ya. Realistis ya. Berikan tuh yang keren-kerenan gitu jadi ya. fight of the night. Ntar gue bagi persenannya. Gitu ya. Kalau gue jadi coachnya Dustin Poirier, dia langsung ke tengah lapangan ambil mikrofonnya Buffer. Terus pas diambil Bruce Buffer mikrofonnya, guys, gue nggak jadi tanding, sorry gue ngaku kalah dari Islam Makhachev dan gue pensiun. Langsung legend. Lah, tapi bener loh. Kalau Dustin Poirier kalah di sini, gue yakin pensiun. Oh iya ya. Gue yakin pensiun. Ini title run terakhir dia. Kalau gue gue akan mencoba cara corner nge-taunting. Jadi misalkan gue bakal bilang ke Dustin ronde pertama lu ke tengah ring sambil lu tunjuk-tunjuk. Let's stand up fight gitu. Ayo stand up fight. Ayo nantangin aja. Dia champion loh. Si ini kan champion. Let's stand up fight. Jadi kalau misalkan dia ground game, dia bakal lost people's respect. Iya, walaupun kalah tetap aja si Dustin Poirier yang bakal dipuji-puji. Bener-bener make sense. Let's stand up fight gitu. Udah. Oh iya, kalau misalkan Dustin Poirier kalah ya, tetap kalah ya. Bahkan nunjuk aja langsung ronde 1 langsung nunjuk. Iya sini. Nah itu pas press conference aja langsung gitu harusnya. Kalau gue jadi coach Dustin Poirier langsung tantangin udah war dari situ aja. Kan lu jago submisi nih Islam Makhachev. Gue pertandingan ini nantangin lo. Ayo adu striking. Itu lebih keren sih. Soalnya ini gue bilang bener kata Bang Ge karena baru kemarin si Arman Sarukian di interview kan di talk show gitu. Terus ya kan bahas UFC 300 lah tentang metode latihannya dan lain-lain. Terus bahas juga Max Holloway dan ini Justin Gaethje. Terus kan dia bilang, ini kan Max Holloway sekarang masuk ini 10 besar UFC lightweight di ranking. Jadi sekarang dia berada di dua di divisi 10 besar. Di featherweight ada, di lightweight ada. Nah, terus dia bilang kalau Max Holloway bertanding sama lo terus Max Holloway nunjuk-nunjuk kayak gini sisa 10 detik, lu bakal gimana man? Si Arman bilang, gue bakal pura-pura setujuin, tapi pas udah deket gue langsung take down, katanya gitu kan, sambil ketawa. Nah, terus bener di kolom komentar dikatain tuh, that's why you never be BMF katanya, gini-gini real fighter striking gitu-gitu. Bener sih, si Islam Makhachev bakal ini panas ya. Iya bakal dikata-katain. Cuma bisa aja sih Islam Makhachev punya mental stoik yang win is a win. Bodoh amat mau kata orang apa, menang ya menang gitu. Ya bisa juga kayak gitu. Tapi memang nggak ada option lain sih selain itu kalau mau pertandingan itu seru ya. Karena gue takut itu kan pertandingan main eventnya banget ya. Gue takut bentar banget pertandingannya. Oh iya. Iya, maksudnya kalau kita mau nonton Paulo Costa sama siapa satunya? Sean Strickland. Ya walaupun ada yang komen seharusnya Sean Strickland ini kan kita pas tayang ini ada isu-isu kalau 305 di Australia itu ada Israel Adesanya lawan Du Plessis. Ada isu-isu
isu kayak gitu. Nah, gue nggak tahu itu official atau enggak ya. Cuma ada posternya, ada yang ngupload begitu. Dan itu mainnya di Australia di UFC 305. Nah itu banyak banget yang komen di bawahnya, kayaknya Sean Strickland ini harus dikasih kesempatan sekali lagi untuk dia ngelawan Du Plessis sebelum Israel Adesanya dikasih tahu. Cuma kan banyak yang bilang Adesanya kan anak emasnya Dana White gini-gini, banyak yang komen kayak gitu. Jadi Sean Strickland ketemu Costa itu tuh kayak menurut gue jangan ketemu Costa gitu loh. Dia mah levelnya masih harus title shot lagi. Emang sih, karena bahkan Paulo Costa kan baru kalah kemarin Iya, lawan makanya- ini Robert Whittaker. Kenapa Sean Strickland malah ladenin orang yang jauh banget di bawah gitu? Iya. Dia champion, baru diambil sabuknya lewat penilaian yang sangat tipis, gitu kan? Kenapa dia nggak ada kans buat Rematch. atau rematch atau lawan Israel lagi gitu kan? Dia kemarin menang lawan Israel, dominan gitu kan? Iya. Tapi bener kata komen-komen yang lu baca, Israel tuh anak emasnya UFC, Iya. gitu. Israel UFC pengen ngebangun narasi yang kalau Israel menang lagi, siapa tahu Israel mau kampanye ke light heavyweight lagi, ketemu Alex Pereira lagi, gitu kan. Terus apalagi dan si Israel Adesanya sendiri yang bikin statement bahwa di sisa 3 pertandingan dia sebelum dia pensiun, dia pengen nuntasin 3 pertandingan. Yang pertama lawan Dricus Du Plessis, yang kedua Khamzat Chimaev, sama satu lagi siapa ya? Pokoknya bukan Sean Strickland aja. Itu kan dia dikata-katain, bro lu kemarin kalah lawan Sean Strickland, lu nggak mau ngebalas gini. Kayaknya entah si Israel Adesanya nyadar bahwa style Mike Fight, stylenya Strickland tuh bener-bener nggak cocok sama dia. Kan it takes two to tango. Jadi kayak dia bukan dance partner yang cocok buat dia. Jadi kayak nggak usah diberesin. Gue pusing nyari formula lagi gitu. Gue nyaman dengan gaya bertanding gue. Gue mending lawan yang cocok sama gue aja lah gitu. Gitu, makanya Sean Strickland gak dimasukin. Dan mungkin waktu bergainingnya sama manajer ngomong sama UFC, terus UFC ya udah jangan ditemuin sama Strickland. Itu bisa aja. Dan Bisa. Adesanya lagi itu juga lagi ada meme yang dia kemarin gak tau ada meme-nya gitu. Jadi ada yang pakai stiker Adesanya gitu. Gue lupa ada di itu. Kayak ducking fights gitu ya. Ya soalnya ya emang itu strategi yang tepat. Kalau misalkan lu pengen membangun rekor kayak Khabib, ya iya, lu pilih-pilih. Lihatlah ini si Alex Pereira sekarang. Itu kan bener-bener suatu proyek dari matchmaking. Rekor 10-1 tapi prestasinya udah segila apa, double champ. 5 lawan terakhirnya juara semua. Sean Strickland, Israel Adesanya, Jan Blachowicz, Jiri Prochazka, Jamal Hill, semuanya champion. Sekarang dia baru 2 tahun berkarir di MMA, udah masuk narasi di. Dulu kan kita kalau bahas GOAT, George St. Pierre, Khabib, John Jones, Demetrius Johnson, Anderson Silva. Alex Pereira udah masuk dalam pembahasan itu saking ininya. Tapi kan balik lagi itu kan karena produk matchmaking. Dia gak pernah diaduin sama pegulat, dia belum diaduin sama Magomed Ankalaev, dan Magomed Ankalaev belum tentu bakal dikasih sama UFC ngeliat, aduh kita jaga dulu lah, dia apa dinaikin ke heavyweight atau ke mana gitu kan. Sama halnya dengan Sugar Sean. Iya benar, Sean juga. Matchmaking juga ya. Makanya manajer tuh penting dalam atlet tuh. Ya kecuali makanya kan kayak kenapa siapa Conor McGregor itu, kalau kita balik lagi ke Conor McGregor, kenapa Conor McGregor itu dilihat dan dipuja-puja sama banyak UFC fans karena emang si Dana White tuh bilang, Dana White sempat nyentil juga dengan kalimat ini. The reason why Conor McGregor is very special is because he never pick fights. Dia nggak pernah tuh milih gue lawan siapa. Dia pernah jam 8 pagi gue ke rumahnya, si Dana White itu bilang, terus Conor McGregor baru bangun tidur, terus dia bilang, oke, gue bakal workout dulu. Pas gue balik kasih tahu aja gue lawan siapa. Jadi gue nggak perlu tahu lu mau lawan ini nggak, lu mau itu nggak, gue nggak peduli. Oke. Bahkan di pembicaraan Greatest of All Time gue liat ada di posan gue, soalnya banyak yang gue follow soal UFC kan. Itu tuh ada pembahasan siapa GOAT menurut lu. Pokoknya ada fotonya McGregor, terus habis itu ada fotonya George St. Pierre kalau nggak salah, terus John Jones, sama ada tanda tanya gitu. Pokoknya kayak gitu-gitu, tanda tanya siapa satunya. Nggak ada foto Khabib loh dimasukin di situ. Karena orang luar tuh ngelihatnya, kalau di penonton fans Indonesia kan selalu termakan dengan narasi fighter yang tidak pernah berdarah, undefeated. Atau jangan ngomongin berdarah dulu deh. Kita ngeliat rekor-rekor cantik-cantikan rekor gitu kan. Oh, Khabib 30-0. Kalau misalkan kayak kita main ke TikTok terus kita ngeliat postingan-postingan MMA TikTok. Kan orang selalu ngira Khabib ini 30-0, udah enggak ada yang bisa lebih baik dari itu. Tapi kan 30-0 tuh kan dicampur sama promotor lamanya. Kalau di UFC kan di 13-0 aja sebenarnya. Iya. Nah, 13-0. Andai kan Israel Adesanya pensiun waktu 17-0, udah dia juga GOAT juga dong, gitu kan? Karena dia ngelanjutin. Jadi orang tuh pengen
orang-orang luar kenapa nggak mau nganggap Habib itu GOAT tuh karena Heeh. karirnya tuh terlalu pendek untuk tahu nih orang tuh batasnya segimana gitu. Gitu karena title defense juga cuma 3 kan. Iya. Nah orang tuh pengen lebih kayak kenapa sih George St. Pierre dibilang GOAT? Karena kita tuh ngelihat kayak ini Usman. Dia undefeated kan 20-0 bisa lebih dari Habib dong yang 13-0. Iya. Cuman Usman kan memaksakan diri sampai akhirnya ketemu Leon Edwards terus dia KO gitu kan. Nah, terus kita ngelihat dia bisa balik lagi nggak? Ternyata nggak bisa kan? Dikalahin lagi sama Leon Edwards. Nah, yang bikin George St. Pierre keren adalah yang bikin George St. Pierre GOAT adalah dia kalah lawan apa? Pertama tuh Matt. Dua-duanya Matt namanya. Matt siapa sama Matt siapa? Lupa gue. Nah, dia kalah tapi next fight dia bisa balikin gitu. Jadi orang tuh pengen ngeliat seorang fighter tuh nggak cuma perjuangan menangnya tapi perjuangan ketika bangkitnya kayak gimana, sanggup nggak gitu. Nah itu kenapa sih George St. Pierre tuh dianggap GOAT tuh karena itu dia kalah tapi dia bisa balikin karena nggak semua fighter kalah bisa ngebalikin kayak Usman. Istilah dasarnya belum bisa balikin Shane Strickland gitu kan. Iya benar. Bahkan kalau John Jones pun paling banyak title defense kan? Iya. Terbanyak kan? 13 dan dia menang terus. Iya kan makanya dibilang Habib tanding 13 kali. John Jones title defense 13 kali gitu. Nah iya makanya pembahasannya tuh McGregor masuk loh di pembahasan itu karena McGregor kayaknya dia bigger than UFC kan sama kayak Michael Jordan bigger than NBA gitu. Jadi McGregor pokoknya fotonya tuh McGregor, George St. Pierre, John Jones tanda tanya gitu. Semua orang nanya where is Habib gitu. Jadi makanya gue bilang jadi masuk akal penjelasan Habib nggak dimasukin daftar orang Amerika ini ya gitu-gitu ya. Tapi memang kalau misalkan tadi kita udah Shane Strickland sama Dustin Poirier. Kita udah juga prediksi kalau Islam Makhachev Dustin Poirier kayaknya pertandingannya takutnya bakal cepet gitu. Nah cuma sebelum kita bahas terakhir McGregor sama Chandler ini soal comeback karena kan nanti minggu depan kita bahas 301. Karena udah kita tayang Jumat minggunya udah 301 kan. Masa? Kayak Pamungkas. Ada gitu aja masa kita nggak tahu masa gitu. Nah ini berarti bahas sedikit Khamzat Chimaev sama Whittaker siapa yang menang kalau menurut lu berdua? Karena ini kan kesempatan juga nih untuk kayaknya sih masih potensi Khamzat menang masih besar ya. Besar. Kalau intinya kan tentang Robert Whittaker bisa survive ronde 1 atau enggak udah tinggal itu doang. Si Khamzat sakit-sakitan sih. Iya. Dan ini adalah kan gue pernah bilang kan waktu Dustin Poirier waktu Justin Gaethje lawan Max Holloway kan gue pernah bilang gue nggak mau ngeliat dua-duanya kalah gitu. Okay. Nah ini salah satunya. Oke. Aduh. Ini bener-bener pertaruhan terbesar Khamzat sih soalnya hype dia tuh udah redup banget, tinggal ditiup doang, udah tinggal ditiup. Kalau dia sampai kalah lawan Whittaker udah nggak ada lagi yang bahas Khamzat. Dan masalahnya gini, dia tambahin redup dengan cara dia ngasih tahu ke teman-teman di medianya dia ngasih tahu media kalau dia itu lagi sakit. Iya. Jadi orang pada kayak lu sakit gitu. Oh ya ada gitu-gitunya sakit ya. Apa sih dia parah banget sakitnya, badannya merah-merah. Ya apa karena pernapasan itu enggak karena habis Covid itu enggak ngaruh? Enggak, beda lagi. Kayaknya emang imunnya sih. GERD. Oh, iya. Imunnya. Levelnya tinggi udah punya nutrisionis sendiri, chef sendiri, GERD. Ya. Apa demam berdarah apa ya? Demam berdarah. Ambeien kalau nggak salah, terlalu banyak makan daging nggak ada serat. Udah gitu. Oh ya, jadi masih potensinya nih. Tapi siapa yang menang? Kalau lu siapa, Dok? Kira-kira selalu milih satu. Khamzat atau Whittaker? Gue berharap Khamzat sih. Khamzat yang menang. Iya, soalnya tahun 2020 ketika kita ngikutin hype-nya Khamzat itu seru banget gitu, ada fighter kayak Khamzat gitu kayak kalau dia balik lagi mewarnai UFC yang sekarang emang lagi seru juga gitu. Soalnya beneran lagi redup banget hype-nya, tinggal ditiup doang. Gitu. Iya. Udah kalau dia kalah dari ini udah gak ada lagi yang bahas Khamzat. Iya, soalnya tadi lu sounding soal UFC makin seru. Gue lihat interview Dana White atau interviewnya siapa gue lupa ya. Tapi dia bilang ini kan UFC gue udah 300 nih. UFC baru 300 tapi baru lu nyadar gak semua kalau ini serunya ini puncak serunya ini. Jadi kedepannya ini akan lebih seru. Kalau kita lihat dari 100, 200, 300 kayaknya setelah 300 ini kayaknya fighternya lebih beragam, lebih seru ya. Dan ini kompetitif yang kacau. keren banget. Gue waktu pengen posting di Instagram Radio Tempur. Kayaknya gue posting aja lah di Instagram. Jadi sebelum UFC 300 itu kan banyak kontra semua sama poster UFC 300 yang sesimpel itu, yang kan kalau UFC 100 yang
fighternya pada ngejejer kayak gini, Brock Lesnar, George St. Pierre gini-gini. Terus UFC 200 itu kalau menurut gua poster yang paling unik dan paling keren. Jadi kayak fighter-fighternya ngelilingin gitu, terus angka 200 di tengahnya. Ini UFC 300 cuma bendera kuning 300, UFC 300 gitu dan gak ada fighter sama sekali. Nah, tapi setelah kan dikata-katain, terus ada di YouTube cara ngedesain poster UFC 300 tuh tutorial cuma 8 detik. Karena kebetulan benderanya tuh ada di free pick gitu. Free download gitu, free pick, terus masukin layer emas, terus tulis UFC 300, udah selesai. Nah, banyak yang ngata-ngatain kan, ini apaan sih event monumental kayak gini kok desainnya jelek banget, nggak ada muka fighter satupun. Justru di situ kuncinya. Jadi ketika UFC 100 dan sampai 200 sampai 299 lah yang masih pakai poster Chito Vera, orang kenal UFC itu karena fighternya. Tapi sekarang orang kenal fighter dari UFC-nya. Sekarang UFC itu udah lebih besar daripada atletnya. Gitu. Itu keren banget kalau menurut gue simbolisnya. Kayak udah gak perlu ada muka Alex Pereira main eventnya siapa, gak perlu, udah UFC 300 udah orang tahu nih UFC gitu. Ya makanya dia bilang justru ini kita baru mau mulai loh gitu. Interview Dana White kayaknya deh, ini justru UFC 300 nih kalian pikir kita bakal gimana. Enggak, ini kita baru mulai karena ini baru seru-serunya. Terus gue bilang iya juga ya, gue semenjak baru ngikutin UFC juga gue berasa gue ngikutin UFC ya di numbers yang baru kan. Karena baru berasa serunya nih. Gitu maksudnya. Jadi makanya tadi lu bilang Hamzat ngikutin Hamzat di tahun 2020 lagi seru-serunya. Karena ya itu juga UFC lagi seru-serunya. Untuk posisi Hamzat ngambil spotlight lagi ya sulit. Orang dikasih Whittaker juga syukur alhamdulillah dapat Whittaker. Ya kayak gitu makanya. Dia sempat diledekin kan. Ini Whittaker ini kan kebiasa championship round. 5 ronde. Ya Hamzat mati lah pasti 5 ronde gitu. Kalau ronde 1 Whittaker selamat. Si Hamzat kan panas, dia langsung nge-tweet, Dana White, pertandingan gue lawan Whittaker bikin 10 ronde aja katanya gitu. Wah anjir. Langsung gitu ya. Tapi lu pengen Hamzat menang lu? Gue pengen Hamzat menang. Kalau lu kayak pengen siapa yang menang kayak Whittaker apa Hamzat nih kayak? Sulit ya. Gue setuju banget sama omongannya Whittaker downfall lagi. Whittaker gue. Whittaker lu ya? Kayaknya Whittaker yang menang. Gue setuju sama omongannya Sardo. Kalau misalkan yang mana? Kalau dia bisa survive di ronde 1, nah itu Hamzat tuh bakal tamat. Iya. Soalnya Whittaker tuh juga beringas Whittaker tuh. Tapi kan dia lagi downfall banget kayak, maksudnya lagi kejatuhan. Kan kemarin juga baru menang lawan Costa. Tapi lawan Costa kan kita ngeliat di ronde 1 di spinning back kick masih berdiri gitu kan. Bener. Iya, endurance tinggi Whittaker. Soalnya gue berharap Hamzat menang, tapi skenario Whittaker menang tuh terlihat jelas, tinggal dia survive ronde 1. Terus oke lah, terdominasi total 10-8 gitu kan atau 10-7. Tapi yang penting survive, lanjut ke ronde 2, 3, 4 dan 5. Nah, beda dengan Usman kemarin yang si Usman di ronde pertama survive terus mulai balikin di ronde kedua, ketiga. Rondenya terlalu sedikit sampai 3 ronde buat Usman ngebalikin papan skor. Sedangkan Whittaker kalau dia menang ronde 1, dia masih punya 4 ronde buat nyicil doang sampai menang di papan skor. Makanya gameplaynya tuh gampang banget buat Whittaker gitu. Untuk ngelawan dan dia melawan Hamzat pasca Covid. Bukan sebelum Covid. Kalau Hamzat sebelum Covid sih gue otomatis 100% Hamzat yang menang. Tapi kalau udah kayak gini Whittaker, gue dulu pengen banget Hamzat menang tapi sebenarnya. Tapi di atas kertas lu Whittaker lu pengen Hamzat menang. Padahal mulut dia jahat nih, mulut dia kenyataan soalnya. Iya, lu lagi curse dulu Dok. Iya udah kutukan Pak RT katanya. Iya belum hilang, Drake aja udah kutukan Drake menang Pereira. Ini teman-teman nggak tahu aja nih, ini kalau setiap kita nobar ya, kita nobar, wah ini yang menang siapa nih kira-kira nih, Dok gitu. Kalau gue sih dia ngomong kan, jadi itu satu, gue lupa waktu itu lawan siapa. Pokoknya satu Stark Room, ini masih di tab Stark Room nih. Satu Stark Room bilang yang menang tuh ini gitu, yang bakal menang ini. Terus dia bilang iya tapi sejarahnya bakal keren kalau dia yang menang nih, bukan ini yang menang tapi dia yang menang. Dia yang menang. Terus kita kayak, hah beneran dong. Aduh. Berkali-kali nih. Iya berarti bisa Hamzat menang nih. Kita lihat ya kutukan Pak RT akan sejauh mana Hamzat sama Whittaker. Karena kan itu banyak yang bilang bang prediksi Hamzat Whittaker lo gak ada yang ngomong. Udah lunas utangnya. Nah ini pembahasan terakhir nih, McGregor sama Chandler. Ini kan 303 berarti ya? 303 kan? Iya. International event. International event di Abu Dhabi ya? Enggak, di New York kalau nggak salah. Abu Dhabi kan 302 si Islam Poirier. Oh iya, Islam Poirier Abu Dhabi. Berarti 303 kayak di Amerika juga ya. Nah ini gimana nih? Ini pertandingan hiburan semata McGregor Chandler ini atau bakal gimana nih prediksinya ini nih? Pertandingan penentuan karir kalau menurut gua. Oke. Karirnya dua-duanya. Iya, kalau Chandler sih
menang nggak kemana, kalah juga nggak kemana. Iya kan? Iya. Kalau menurut gue McGregor. dia kalah pun masih bisa lawan fighter ranking gitu kan. Kalau dia menang, ya udah gitu kan. Tapi kalau Conor McGregor dia nggak ada ranking. Tapi dia kalau menang lawan Chandler, dia nantangin Islam dikabulin, so iya sih pasti. Tapi dia main 170 ya. Nantangin Leon berarti. Dikabulin pasti sama UFC. Makanya ini penentuan karir. Kalau sampai Conor McGregor kalah, udah acting aja, bikin aja Roadhouse 2. Udah bikin, iya. Masih Conor McGregor, lu lihat dia senyum gak? Giginya di veneer nyet. Petarung macam apa yang giginya di veneer? Iya. Nggak, tapi masih ada potensi McGregor bisa menang kan, ini udah rusak banget kayaknya nih orang kalau bertanding. Nah, emang dia kelihatannya kan badannya bengkak, mabok-mabokan. Tapi nggak tahu mungkin di apa? McGregor nih orangnya, ya bayangin, duitnya udah nggak habis-habis. Buat apa dia berantem? Duit dia dari bikin film masih ada. Karena dia emang terlahir sebagai fighter. Jadi ketika kita ngeliat dia sekarang hura-hura, happy-happy. Tapi gue yakin ketika dia masuk ke fight week, dia bakal disiplin mampus pasti. Dia bakal disiplin banget, dia pasti di gym terus kayak gini. Dan kalau misalkan kemungkinan menang, Chandler nih apalagi fighter penghibur ya. Fight IQ-nya tuh kadang suka negatif gitu. buat terhibur dia bakal nggak apa-apa kena tampol. Dan ketika dia lawan Tony yang tinggal mayat aja bisa ngejatohin dia di ronde 1 kan, pakai long crossnya left gitu. Iya, apalagi si Conor McGregor gitu. Berarti Gua masih megang Conor lu. masih megang Conor. Oke. Berarti lu megang siapa, Ge? Kalau gue Conor. Masih? Conor itu gini, kalau misalkan kita kan belum melihat nih Conor setelah dia cedera gimana. Tapi Conor sebelum cedera itu adalah petarung yang ini semua petarung yang pernah lawan Conor selalu bilang dia itu unpredictable. Dia melakukan gerakan-gerakan atau manuver-manuver yang petarung lain tuh nggak nyangka. Kayak gini, waktu dia lawan Jose Aldo, itu 100% semua petarung itu bilang yang menang Jose Aldo. Gak ada yang nyangka dia bakal nge-KO-in Jose Aldo dalam 9 detik. Terus habis itu waktu dia lawan Donald Cerrone itu gak ada yang nyangka dia menggunakan shoulder strikes. Kayak gitu. Dia tuh selalu menggunakan gerakan-gerakan yang gak ditebak musuhnya. Gak ditebak, iya. Orang waktu yang paling bingung ini pas pertarungan perdananya Conor itu tuh dia tuh ngeluarin, dia suka banget nge-spamming lead hook left front front hook terus tenang saat kayak gini-gini terus dia sorry dari belakang kayak gitu tenang kaki belakang jadi kaki belakang dia kaki kiri Spinning back gitu. Kan spinning back, jadi di hook. Jadi dia nggak spinning gitu, dia nge-hook gitu. Tapi kadang-kadang ada spinningnya. Kalau spinning dilakuin waktu lawan Max Holloway kan. Tapi kan awal-awal gitu. Jadi kayak dia nih selalu varian banget gitu dengan karate stylenya awalnya kan gitu-gitu. Kalau sekarang lebih ke boxing. Jadi kita nggak tahu apakah predictable itu masih ada. Tapi selain predictable dia juga fast. Dan dia juga strong. Itu. Dan McGregor pun ternyata usianya masih seumur Dustin Poirier loh. Iya, makanya sayang banget. Makanya itu kenapa dia benar-benar berapi-api pengen comeback tuh. Dia ini dikejar umur. Semua atlet tuh tahu mereka punya batas prima gitu. Sayang kalau masa prima dia habis, nggak terpakai. Apalagi dia emang jual fighter. Dan ditambah lagi Michael Chandler itu bener. Michael Chandler terkenal sebagai petarung eksplosif yang IQ-nya itu low. Jadi dia itu tuh tanda petik hittable. Kebayang gak? Ya, hittable banget. Dia itu gampang banget untuk dipukul. Nah sekarang lu bayangin Conor McGregor yang sepanjang karir pertarungannya itu selalu memikirkan timing dan counter, ketemu sama petarung yang eksplosif dan hittable. Itu udah kacau itu. Itu udah kayak kita lagi main street ya. Kita tahu nih lawannya selalu menggunakan gunting. Oke. Gitu. Sedangkan Conor tuh dia terbiasa kayak gue pakai apa ya? Pakai batu aja kalau gitu. Tapi yang lucu sih si Conor bilang ini kan kakinya semenjak patah dari si Dustin dibilang ini kan pennya tuh titanium kan, jadi titanium shin bone kan. Dia pengen tulang titanium saya tanamkan ke kepalanya Chandler katanya. Iya. Jadi pasti pertandingan itu dibilang hiburan juga enggak, bakal entertaining lah ya. Entertaining banget. Iya, gue sih berharap nggak akan habis di ronde pertama kayak yang udah ya McGregor ya, jangan cepat gitu. Kalau gue berharap itu trash talknya udah McGregor waktu lawan Nate Diaz press conference-nya udah pasti seru. Press conference-nya si Michael Chandler kan ngomong udah kayak sales banget kan, artikulasinya bagus, tapi pasti dimaki-maki sama dijak-jakin kalau McGregor orang di tough aja kayak gitu. You do what you told. Aduh, karena McGregor tuh kayaknya S3 dalam ngatain orang.
Ya emang udah tekniknya di situ Udah, kan. itu cara dia ngejual fightnya tuh kayak gitu, cara dia ngebenci, membuat Iya. orang-orang benci sama dia atau membuat orang-orang suka sama dia tuh dari cara dia nge-sell fights. Bahkan beberapa fighter niru dia mau wrestle tapi Iya. nggak bisa nggak cocok, emang udah McGregor aja udah. Makanya itu kan ini kan lagi memang era comebacknya McGregor comeback. Makanya nanti di next episode kita tuh akan bahas soal comebacknya Jose Aldo juga. King Karena of itu kan Rio. di 301 kan, Jose Aldo 301 dia tuh comment event berarti ya. Sebelum siapa Ercek sama Cek pantu aja. Siapa sih itu? apa yang dibahas 301 ini teman-teman minggu depan. Semoga seru aja lah episode minggu depan ya. 301 aneh banget Gue ini. juga pusing jingle gue apa. Ya, harus berhubungan sama Brazil. Berarti lu harus ada Kan ini lupa gue. Dia. apa? Oh iya, lu harus bikin jingle yang berhubungan sama Brazil. Iya. Brazil itu lagu-lagu Brazil apa ya? Dulu waktu Piala Dunia apa ya Brazil itu ya? Gol. Ale ale. Nah, lu Anjing zaman gue SD, bro. Ale ale harus berhubungan sama itu tuh. Iya, harus berhubungan sama itu di next episode. Tadi McGregor udah, Khamzat udah, Poirier Islam udah, sama karena ini kita langsung take episode selanjutnya juga ya. Jadi kita nggak tahu kalau ke depannya mungkin akan ada berita apa-apa lagi nih, berita tambahan pertandingan mungkin. Kita nggak tahu karena kita take-nya sebenarnya dibarengin sama episode ini. Jadi kalau misalkan ada pertandingan dadakan dan itu surprise kita nggak bahas, mohon maaf ya. Mungkin di Radio Tempur bisa. Gue nemu lagi. Oh, tapi nanti aja. Nanti gue Gua kasih kasih aja, nanti ya. Lo yang nyanyi. Gitu. Nah, buat yang ada mengidekan soal Bang, buka sesi pertanyaan dong. Lu bacain pertanyaan-pertanyaan dari kita entah di Instagram atau di YouTube. Nanti tinggal kita baca-bacain terus kita jawab-jawabin. Itu juga nanti boleh, cuma nanti kayaknya habis episode setelah nobar 301 justru itu. Kan kita jangan, bro. Jangan, kasihan Sekarang aja. netizen. Iya, Iya. iya, Dia udah iya. malu loh. Karena fans UFC ini memang gokil-gokil loh. Makanya pakai masker. Dia takut kan. Yang Malaysia mijar juga takut. Sebrutal apa Takut. versi UFC. Iya. Emang gila-gila loh. Tapi serius ya fans ini kayak ada orang yang di Instagram gue sampai ke akun pribadi gitu. Jadi kayak ngata-ngatain apa, prediksi lu salah mulu gini. Terus gue ngerasa kayak semua orang kan kalau prediktor fighter juga ngeprediksi ada juga salah kan. Kayak Iya. gue kan selalu bawa fun aja kan. Gue anggap aja yaudah kutukan Radio Tempur, gue bilang kayak gitu kan. Gue bawa fun aja. Karena ya kalau gue bener terus mah dibanding bikin channel tiap tanding gue ke Kamboja aja pasang terus ya kan, pulang-pulang bawa Ferrari. Iya. Jadi makanya gue ngerasa ini orang kayaknya emosi banget karena dia pakai duit deh dia. Tapi ini dia yang mengerikan dari fans UFC, bro. Lu tau gak kenapa? Misalkan fans olahraga lain ya, fans basket, fans bola, mereka itu emosi tinggi, mereka tapi sering nontonin basket. Iya. Nah, fans UFC ini emosi mereka ini tinggi nih, dan mereka sering nontonin UFC. Artinya mungkin mereka nggak latihan, atau mungkin mereka latihan, tapi yang pasti mereka tahu teori. Jadi ketika soal banget nih gue terus ya lu kalau ngajakin oke ketemuan, gue tahu cara Kimura nih karena pernah ngelakuin. Pas ketemu misalkan nih orang kesel sama lu, dok ayo berantem sini aja sini, baru lu tahu lu fans Holloway lu ya, sini aja yuk sini ayo. Atau benerin rambut atau benerin Iya, celana. benerin celana Warrior. tiba-tiba pas berantem lu Sardo Iya. sotoy banget lu ya. Wah John Jones kan sampai jongkok-jongkok Iya. gitu kan. Atau enggak tidur, Nick Diaz kan tidur. Begitu lawan Anderson Silva, mungkin gitu. Makanya mau mengerikan ini fans UFC ini. Iya emang orang gua di Instagram gua aja ada yang gua ladenin satu kan panjang. Ya karena gitu, karena fans UFC ini gua gila-gila loh, maksud gua sakar-sakar. Gua fans bola ada komen-komen gitu ya udah biarin aja. Fans basket juga komen-komen udah gua diemin aja. Tapi fans UFC itu kadang-kadang asik gatel, gua pengen komen kalau lu nyerang-nyerang gitu. Emang seganas-ganas itu, makanya Pas yang kita nonton di ini aja di Brewworks. di Brooks ya. Kan kita kan ini nih apa sih ada games yang tebak-tebakan siapa yang menang main event gitu-gitu kan. Terus kita maju ada 3 orang kan. 3 orang rencana kan mau golek. Biasa kan kalau komedian gitu kan, lu pakai baju apa gitu, ledekin gitu, udah template lah. Pas maju kayak lu lebih cocok jadi petarung daripada jadi penonton nih. Badannya gede-gede gitu. Oh iya. Ini orang nih. Iya. Dan UFC itu sebenarnya jauh lebih, ya mungkin kita tetap butuh teorinya, apa maksudnya teori guillotine gimana sih apa segala macam. Tapi pada dasarnya kan UFC itu bisa ditonton walaupun kita tidak mengerti teknik, orang tampol-tampolan. Tapi Yang kan kadang bikin yang inilah kenapa si Joe Rogan kepake dari UFC dulu sampai sekarang adalah dia bisa bilang komentator pertama yang ngerti jiu-jitsu. Jadi orang awam iya seru tampol-tampolan, tapi ketika jatuh di bawah kan orang jadi bilang boring nih.
ini gulat. Nah, disitulah baru perlunya teori dan orang yang ngejelaskin apa sih yang terjadi di bawah gitu. Makanya. Gimana rasa sakitnya apa kayak gitu. Kayak waktu si Habib menang lawan Justin Gaethje itu kan tahun 2020, istilah baru awal-awal anget-angetnya UFC di Indonesia. Itu kan banyak banget yang bingung. Si Habib kan di bawah, Justin di atas, kok si Justin yang tidur gitu. Nggak ngerti, padahal Iya. dia yang paling capek di atas ya. Iya, padahal lagi di triangle kan itu. Makanya jadi buat semua fans UFC kalau mau ngirim video lagi jangan takut, jangan panik karena kita bertiga aja kena serang. Iya, Ya, betul. kan? nah aja. Dan kita tetap begini, ya namanya juga nonton UFC nih kan, udah keras nih semua nih, keras-kerasan nih. Jadi ya udah biarin aja. Dean juga kalau mau ngirim video lagi untuk episode-episode nanti ke depannya nggak usah pakai masker, jangan takut. Buat Mijar juga orang Malaysia, truly Asia. Jangan takut, Jangan takut. Jangan iya. takut. Kalau misalkan kamu nggak mau diledek, setidaknya gini nih. Ini yang pertama kalau ngirim video, selain videonya jelas, yang kedua itu adalah mukanya jangan pakai makeup sama sekali. Pasti kita hina-hina. Dan yang ketiga, tampangnya itu harus sesangar mungkin. Jadi Atau buat- nggak sebelum Iya. pertanyaan shadow boxing dulu sebentar. Shadow boxing dulu sebentar. Jadi Baru. pas kirim video keringetan gitu. Jadi gini Bang Kemal gitu. Praktek giletin dulu di ring, Iya. baru habis itu ngomong, jadi begini fans Iya. UFC fans Indonesia. Atau sebisa mungkin bikin video sambil ngegelitin orang, itu juga nggak bakal dikomentarin. Jadi gini Bang, kalau misalkan gitu sambil ngegelitin orang. Iya. Atau kalau misalkan paling aman ya lu pakai stiker muka Sardo. Iya. Udah paling aman jadi ngomong kan udah ada muka-muka gitu Udah kan, muka Sardo, stiker-stiker iya, gitu iya. kan. Oh iya, AI Iya, udah iya. makin Atau ngeri. AI, iya. Deepfake. Iya, atau yang lebih aman lagi, mau yang lebih aman lagi ya pakai stiker muka Pak Prabowo. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Sampai ketemu episode minggu depan. Thank you.